Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Aisyah Siregar dengan NIM 2020048, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mahar. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian mahar. Kata mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang bagi seorang suami kepada calon istrinya. Nah, istilah mahar ini merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang mana hukumnya adalah wajib. Tetapi, dalam Al-Quran dan hadis, tidak ditentukan bentuk maupun jenisnya, besar dan kecilnya, sebab disesuaikan dengan tingkat kemampuan calon mempelai laki-laki atas dasar kerelaan, yang mana pihak calon pengantin perempuan telah menyetujuinya. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Landasan hukum mahar terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4, yang mana artinya yaitu berilah mas kawin ataupun mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Berikutnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 24. Artinya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati ataupun campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Kemudian terdapat pada hadis Rasul, yang mana artinya carilah sesuatu walaupun cincin yang terbuat dari besi. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu syarat mahar, yang mana mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Kemudian mahar harus suci, tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram seperti khamar, babi dan darah. Mahar harus milik pribadi calon suami ataupun bukan barang gosok. Nah, berikutnya, mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kadar mahar, yang mana agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum dari mahar. Dan ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan calon suami. Demikian pula tidak ada ketentuan mahar yang harus berupa barang ataupun benda tertentu. Jadi, mahar itu merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Tidak ada paksaan ataupun patokan dalam pemberian mahar. Nah, untuk jenis-jenis mahar sendiri, mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Yang mana mahar musamma ini mahar yang harus diberikan secara penuh apabila yang pertama telah bercampur atau bersenggama, yang kedua salah satu dari suami ataupun istri meninggal dunia, dan yang ketiga suami telah bercampur dengan istri namun ternyata nikahnya rusak akibat hal tertentu. Sedangkan mahar mitsil yaitu mahar yang sepadan, yakni pemberian mahar mitsil ini terjadi apabila jika tidak disebutkan kadar mahar pada saat akad nikah berlangsung dan mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah menggauli istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kedudukan mahar. Mahar sebagai hukum ataupun konsekuensi wajib dalam sebuah pernikahan yang sah. Mahar wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri dengan akad yang sah sebelum melakukan hubungan suami istri, berhalwat ataupun meninggal dunia, baik mahar yang disebutkan ataupun mahar yang tidak disebutkan. Hikmah dari pembagian mahar antara lain sebagai petunjuk ataupun pengingat betapa sakral dan pentingnya hubungan suami istri, dan kewajiban mahar bagi suami secara khusus karena dia yang lebih mampu untuk bekerja memberi nafkah, dan sebagai petunjuk atas apa yang diwajibkan kepadanya ketika berkeluarga kelak. Baiklah, demikian pembahasan tentang mahar.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.